Malaysia akhirnya mulai meniru teknologi pembayaran kris Indonesia. Ini bisa dibilang bahwa Malaysia sedang mencontek keberhasilan Indonesia. Malaysia kalahkan US, UK, Jepun, Korea, Singapura. Bukannya kalahkan bola sepak, bukannya badminton, tapi QR payment. Jadi ranking kita sekarang adalah nombor 2 dalam dunia. Contohnya tengok, negara yang paling tinggi sekali penggunaan QR code dalam dunia. China 67.4%. Malaysia nombor 2. These are some things which shocked me about Malaysia after moving here from Sweden. One is how technologically advanced it is. So like all the QR codes at all the restaurants where you can just order at your table, the QR codes to pay like using touch and go, that doesn't exist in Sweden, and it's crazy that it's just so common here. Nowadays Malaysia is so modernized, like everywhere you go you can just simply tap your phone, you can tap your cards, right? You're in Malaysia and you see that every local shop or food stall only accepts payment with a QR code. And this QR code, it is not dangerous at all. In fact, it has Malaysia's official online and anti-scam safety tips. Ini bukan kecil-kecil punya achievement. Dengan hanya 33 juta orang kita berjaya kalahkan negara superpower. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Jangan suka-suka memfitnah Malaysia. Itu kalau sekalian pasti paham tentang kenyataan hal tersebut. Banyak kenyataan daripada kawan sekalian menyatakan bahwasanya Indonesia itu suka mengklaim daripada tiruan-tiruan Indonesia atau Malaysia, teman-teman. Dan juga sebaliknya dikatakan ini berkaitan dengan salah satu pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu terkait dengan cashless, dengan memakai aplikasi QRIS atau barcode yang lainnya, di mana dikatakan di sini Malaysia meniru daripada Indonesia. Tentunya para sekalian pasti mengetahui, dan yang sangat mengejutkan bahwasanya Malaysia itu mendapatkan peringkat nomor 2. Kalau Malaysia meniru Indonesia, kenapa Indonesia tidak peringkat nomor 1 di dunia? Kenapa Malaysia yang mendapatkan peringkat nomor 2 pengguna QRIS, pengguna cashless terbanyak di dunia? Lalu Indonesia di mana? Indonesia tak terlihat di mana peringkat yang paling bawah tentunya, teman-teman. Oke, mari biar kita tak lama-lama tanpa membuang masa, jom kita bahas videonya. Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Ria Oktorina. Belakangan ini, media sosial kembali ramai setelah muncul pemberitaan yang menyebut Malaysia meniru sistem pembayaran QR milik Indonesia. Wow. Judul-judul seperti ini langsung menarik perhatian banyak orang dan membuat perdebatan di kolom komentar. Ada yang percaya begitu saja, ada juga yang mempertanyakan apakah informasi tersebut benar sesuai fakta. Nah, di video kali ini kita tidak akan melihatnya dari sisi siapa yang lebih hebat, tetapi mencoba memahami bagaimana sebenarnya perkembangan teknologi pembayaran QR di berbagai negara. Apakah benar Malaysia baru mengikuti Indonesia, atau justru sistem pembayaran digital di Malaysia sudah berkembang lebih awal? Yuk kita bahas berdasarkan fakta dan kronologi yang ada agar tidak terjadi salah paham. Malaysia akhirnya mulai meniru teknologi pembayaran kris Indonesia. Malaysia akhirnya mulai mengikuti jejak Indonesia dalam membangun sistem pembayaran QR yang terintegrasi. Konsepnya mirip QRIS milik Indonesia, di mana satu kode QR bisa digunakan oleh berbagai aplikasi bank dan dompet digital. Selama ini banyak penyedia layanan di Malaysia masih memakai jaringan QR tertutup, namun Bank Negara Malaysia kini mendorong seluruh sistem agar terhubung dalam satu ekosistem pembayaran nasional. Ini bisa dibilang bahwa Malaysia sedang mencontek keberhasilan Indonesia. QRIS sudah diluncurkan sejak 2019 dan berhasil membuat transaksi digital jauh lebih praktis. Pedagang tidak perlu memasang banyak kode QR, sementara pembeli bebas membayar menggunakan aplikasi apapun. Keberhasilan QRIS bahkan tidak berhenti di dalam negeri. Sistem ini sudah terhubung dengan sejumlah negara dan digunakan untuk transaksi lintas batas. Kalau tanggapan kalian gimana nih? Malaysia kalahkan US, UK, Jepun, Korea, Singapura. Bukannya kalahkan bola sepak, bukannya badminton, tapi QR payment. Jadi ranking kita sekarang adalah nombor 2 dalam dunia. Hanya ada satu saja negara depan kita, which is China, dan gap dia tak sampai 2% pun. Memang kita follow rapat habis lah. Jadi korang bayangkan sendiri 66% dari Malaysia, 2 daripada setiap 3 orang yang korang jumpa kat Malaysia ni, mereka ini akan scan QR code mereka secara setiap bulan. So China mereka punya skor apa? 67% je. Jadi tak banyaklah jauh beza dengan rakyat Malaysia. Tapi kita ada 33 juta orang, diorang ada 1.4 bilion orang. So diorang punya skill tu memang another level lah. And then Mastercard sendiri pun ada keluarkan report yang
63% rakyat Malaysia prefer untuk bayar digital. Dan kalau rakyat Amerika 25%, Eropah 24%. So kita ini 3 kali ganda lagi ahead daripada negara-negara maju di luar sana. So macam mana Malaysia boleh capai ke level ni? Kunci utama dia ialah duit now QR. Jadi dekat negara-negara lain mereka ada isu di mana setiap app mereka akan ada QR code tersendiri. So kalau merchant ataupun kedai itu tidak accept QR code dalam apps korang kena download lah apps lain. Leceh kan, kena download banyak apps QR tak compatible semua. Tapi kalau kat Malaysia kita hanya ada satu QR code saja. So tak kisah korang pakai TNG Wallet ke Mail ke GrabPay ke macam-macam lah, ada kat semuanya boleh pakai. Memang dah tak ada dah orang tanya akak guna QR apa, tak ada. Korang scan je terus QR code tu dan korang terus boleh bayar. Jadi orang yang paling untung sekali dalam ekosistem sekarang siapa? Yang paling untung adalah bisnes-bisnes kecil. 80% merchant ataupun pengguna duit now QR ni adalah makcik-makcik yang jual kuih, abang goreng pisang, pakcik kedai runcit. So mereka ini dah tak perlu nak beli mesin POS, point of sale yang beribu-ribu yang kecil keluar duit tu kan. So sekarang kita hanya letak saja QR atas meja ataupun mana-manalah korang tempat QR code tu, terus settle, duit akan terus masuk. Jadi pada tahun 2019 hanya ada 300,000 saja merchant yang telah pun adopt QR code payment ini. Tapi sekarang 2.6 juta merchant, dah naik 9 kali ganda dalam masa 5 tahun saja. So peningkatan ini antaranya disumbangkan oleh COVID lah. So pada waktu COVID orang takut nak pegang duit kertas sebab boleh transit lah apa segala kumban kan. So mereka mula terpaksa scan QR. Boleh lagi cerita kita nak masuk semua bangunan kena QR code kan. Tapi selepas COVID dah habis, orang dah tak nak dah balik kat cash sebab mereka dah rasa QR code ni betapa convenience ni dia. So keperluan yang pada waktu dulu sekarang dah menjadi kebiasaan. Dan hasilnya tahun 2025 Malaysia telah pun mencecah 8.44 bilion transaksi digital. 23 juta transaksi berlaku setiap hari. Dan bukan kat KL saja tau adoption ni berlaku. Malah dekat Terengganu, Kelantan, Kedah, adoption pun dah naik 3 kali ganda. Korang boleh nampak lah yang orang-orang kampus sekarang pun dah cashless sekarang. Jadi duit now QR code ini kita bukan saja boleh pakai kat Malaysia, tapi kita boleh pakai dekat Singapura, Thailand, Indonesia, China, Kemboja. Semua sistem ini dah connected sekarang. Dan 2026 India pun akan masuklah sekali. So apabila turis datang ke negara kita, mereka boleh scan QR code kita. Dan kalau kita sendiri pun pergi ke luar negara, kita boleh scan QR code orang. So Daus ni pun dah try lah scan dekat Indonesia dan juga China, memang boleh guys. So lepas ni next time kalau korang pergi scan dekat QR code kat tepi jalan ke kat mana lah kedai pun, korang kena ingat yang korang sebenarnya tengah contribute kepada Malaysia menjadi nombor 2 dalam dunia. Ini bukan kecil-kecil punya achievement. Dengan hanya 33 juta orang kita berjaya kalahkan negara superpower. So kalau korang rasa video ni bermanfaat, tekan like dan komen juga pendapat korang. Korang rasa Malaysia boleh overtake tak China menjadi nombor 1 dalam dunia? Dan please share video ini dengan kawan-kawan korang so mereka tahu yang Malaysia dah semakin bau sekarang. Jadi yang paling penting sekali, follow Daus supaya kita boleh jumpa lagi pada next video. Ciao. Tuan-tuan jangan terkejut, Malaysia negara kedua paling tinggi guna transaction online QR code dalam dunia tuan. Hanya di belakang China saja. Saya rasa ni tak mengherankan sebab kalau kita tengok QR code di Malaysia ni di mana-mana tuan-tuan, kita boleh tengok dia punya ranking dia tu. Tuan-tuan tengok negara yang paling tinggi sekali penggunaan QR code dalam dunia. China 67.4%, Malaysia nombor 2 66.1%. Di bawah tu Thailand, Argentina apa semua tu lah tuan-tuan. Sebab saya rasa kita boleh tengok di pasar malam pun kalau kita pergi beli contohnya kek lapis, kuih lapis contohnya, kuih lopeh lah, itu pun orang scan online QR code saja. Kalau pergi di contohnya orang kata apa, kedai mamak pun ada QR code. Even yalah orang kata apa, kita pergi beli char kway teow pun boleh bayar pakai QR code tuan-tuan. Sekarang ni lebih mudah, tak payah bawa duit pun. Yang penting jangan tinggal phone saja. Tinggal phone, bawa phone saja, ada orang kata apa duit dalam tu, boleh QR code. Sangat mudah tuan-tuan. Dan cashless ni Malaysia nombor 2 tuan-tuan dalam dunia. Saya rasa satu pencapaian yang sangat tinggi lah. Sebab China ni penduduk dia 1.4 bilion, kita baru dalam 34 juta saja. Jadi maksudnya kita ni cepat adapt dalam orang kata apa cashless payment tuan-tuan. So ini satu fakta yang saya rasa menarik juga lah. Jadi tuan-tuan yang niaga macam mana? Dah pakai QR code ke belum? Bermula tahun 2028 nanti akan ada satu perubahan yang akan dibuat untuk mengubah cara kita bayar guna QR setiap hari. Guys, Bank Negara Malaysia menetapkan bahawa mulai 30 Jun 2028 semua sistem QR payment dekat Malaysia ni kena gunakan rangkaian yang saling berhubung.
iaitu infra macam Duit Now QR yang dikendalikan oleh Penet. Korang perasan tak kalau korang pergi ke kedai-kedai yang tertentu tu, maybe korang akan jumpa satu QR yang hanya direka untuk certain aplikasi pembayaran sahaja. Jadi kalau korang tak ada aplikasi tu, ada kemungkinan korang tak boleh buat pembayaran. Maksudnya kalau korang nampak satu QR dekat kaunter tu, korang boleh terus scan menggunakan mana-mana aplikasi bank ataupun e-wallet yang ambil bahagian. Tak adalah lagi korang nak fikir pada masa tu QR ni kena guna apps apa pula ni. Jadi tak kira lah bank ataupun e-wallet apa pun, semuanya boleh berfungsi dalam satu ekosistem yang sama macam Duit Now QR. Sebenarnya kebanyakan bank dan juga e-wallet hari ni memang dah menyokong Duit Now QR. Contohnya kalau kedai guna Duit Now QR, biasanya kita dah boleh bayar lah menggunakan contohnya macam MAE, CIMB Octo, Public Bank, Hold Your Bank, Touch and Go e-wallet dan macam-macam lagi lah. Cuma masih lagi adalah beberapa penyedia yang gunakan QR eksklusif ataupun sistem diorang sendiri. Jadi menjelang 2028, semua sistem yang macam ni kenalah disepadukan supaya tak susahkan pengguna lah. Bagi pengguna pula, benda ni memang akan mudahkan urusan lah, sebab tak payah lagi kita nak simpan banyak-banyak apps dekat kita punya handphone ni semata-mata nak buat pembayaran. Dan sementara tu peniaga pun akan lebih senang sebab hanya perlu sediakan satu QR yang boleh terima bayaran daripada pelbagai bank dan juga e-wallet. Tapi tak dinafikan mungkin ada yang risau pasal promosi eksklusif ataupun mata ganjaran tertentu yang mungkin akan berubah. Akan tetapi kita kena faham dekat sini, matlamat utama bank negara adalah nak pastikan sistem pembayaran digital dekat Malaysia ni jadi lebih senang, lebih lancar dan tak berpecah kepada macam-macam rangkaian QR yang berasingan. Kalau melihat sejarahnya, teknologi pembayaran menggunakan QR Code sebenarnya bukan berasal dari Indonesia ataupun Malaysia. Sistem pembayaran QR sudah lebih dulu berkembang di Tiongkok sejak awal tahun 2010-an melalui Alipay dan WeChat Pay. Dari sana, pembayaran digital dengan QR mulai menyebar ke banyak negara di Asia. Malaysia sendiri mulai memperluas penggunaan pembayaran QR beberapa tahun sebelum pandemi. Pada tahun 2019, Duit Now QR sudah diperkenalkan sebagai standar pembayaran nasional yang menghubungkan berbagai bank dan dompet digital dalam satu sistem. Sejak saat itu, pembayaran menggunakan QR semakin mudah ditemukan, mulai dari restoran, kedai kopi, pasar malam, hingga pedagang kecil. Sementara itu, Indonesia juga mengembangkan sistem QRIS yang menjadi standar nasional agar berbagai aplikasi pembayaran dapat menggunakan satu kode QR yang sama. QRIS merupakan inovasi yang sangat baik untuk mempermudah transaksi di Indonesia. Namun perlu dipahami bahwa keberadaan QRIS bukan berarti teknologi QR pertama kali lahir di Indonesia. Yang berbeda adalah standar nasional yang diterapkan masing-masing negara. Karena itu, ketika muncul narasi bahwa Malaysia baru meniru Indonesia, banyak pihak menilai pernyataan tersebut terlalu berlebihan. Faktanya, kedua negara sama-sama memiliki sistem pembayaran nasional masing-masing dan keduanya berkembang sesuai kebutuhan negaranya. This is a self-reminder for myself that I live in Malaysia to always keep some cash in my purse, because lately I've been relied on my cards, my Touch and Go cards. Where you go, you can just simply tap your phone, you can tap your cards, right? And today, after a long time, I'm stuck in a parking. It's Hero Supermarket, still based on like these cards, and I have no cash in my purse and there's no ATM here. I feel so dumb. Gosh, when did we get so spoiled with technology in Malaysia? I mean, it's been only maybe a couple of years, everything is automatic now. Everything is like with cards and taps and shit. I mean, just to go to an ATM around here for 6 ringgit, I had to go far to the next building. Then I remembered it was our life just a couple of years ago. And now I'm so spoiled that I felt like this was difficult. Can you believe that? Remember, carry cash.
Kamu tahu nggak sih tuh AI yang satu ini bisa bantu kamu buat konten apa aja dengan mudah tanpa perlu pusing mikirin ide. These are some things which shocked me about Malaysia after moving here from Sweden. One is how technologically advanced it is. So like all the QR codes at all the restaurants where you can just order at your table, the QR codes to pay like using Touch and Go, that doesn't exist in Sweden and it's crazy. But you can't use it because you don't have a Tip ng football. So sa lahat ng mga nagpaplano na pumunta dito sa Kuala Lumpur at pag nakakita kayo ng Alipay Plus, don't forget to use. Lama saya tinggal dekat sini, saya macam dah tak pernah pegang cash, dah tak pernah nampak macam mana bentuk yang duit real tu. Sebab saya pergi isi minyak, saya guna card atau saya guna apps. Saya pergi kedai-kedai mana saya guna QR. Sebab majoriti boleh dikatakan dekat Sabah ni pun dah macam 90% atau 99% dah orang dah pakai QR code atau cashless. Ada tak yang sama macam saya yang dekat wallet dia tu dah tak ada cash, tinggal kad lagi ada? Guys, siapa dari kalian yang baru datang ke Malaysia atau hanya sekedar mau jalan-jalan ke Malaysia? Mana-mana hampir semuanya udah cashless. Kalau di Malaysia nih, hampir semua tempat udah cashless. Jadi jarang tuh kita bayar secara cash. Bahkan nih kalau kita misalnya beli barang kecil yang ada di samping jalan, itu pun pakai cashless sekarang. Nah, kalau di Malaysia ini pasti kita gunakan Touch and Go ya guys. Karena aku udah 4. Ya itu teman-teman, kita mendengarkan barusan, kurang sekalian pasti memahami bahwasanya penggunaan cashless di Malaysia itu mendapatkan peringkat kedua di dunia teman-teman. Namun kurang sekalian perlu juga ketahui apakah betul sejarah awal mula penggunaan cashless ini berasal daripada Malaysia atau Malaysia itu meniru daripada Indonesia. Karena kenapa Malaysia baru digalakkan dari 2019, itu masih baru-baru saja, sedangkan di Indonesia mungkin sudah lebih jauh daripada hal tersebut teman-teman. Nah, namun kita semua perlu kita mengambil kesimpulan bahwasanya di sini kita saling mensupport, kita semua saling memberikan manfaat. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.